Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Rodatul Jannah. Insyaallah semuanya yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini membawa kemaslahatan, kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah yang saya hormati, pagi hari ini kajian kita berhubungan atau berkaitan dengan masalah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aydan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul adzim. Berbicara masalah haji
sudah tidak asing lagi, tidak aneh. Kita sering mendengar, kita melihat, bahkan banyak sudah yang melaksanakan. Ayat ini surat Ali Imran 97 yang sebagai dasar mengapa haji menjadi rukun Islam yang kelima. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Hajjul baiti, ke Baitullah, man istata'a, siapa yang diwajibkan, man, siapa saja manusia, laki perempuan, tetapi yang sudah memenuhi syarat, sudah balik, istata'a, yang mampu, ilaihi, bagi orang tersebut, sabilan, perjalanannya. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, tidak percaya, tidak yakin kalau Allah mewajibkan haji kepada kita manusia, maka fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Ibadah ada kalanya yang ringan biayanya, bahkan tidak mengeluarkan biaya, yaitu 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Dikatakan dalam sebuah hadis, wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Ibnu Umar mendapatkan ridho, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, didirikannya Islam itu atas 5 sendi. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadat. Wa iqamis sholata, yang kedua mengerjakan, mendirikan sholat. Aqama yuqimu iqamatan, bukan sekedar mengerjakan tetapi mendirikan sholat. Artinya jauh lebih mendalam ketimbang misalnya i'malus sholat, mengerjakan sholat. Bedanya kalau mengerjakan sholat, habis sholat tidak dituntut konsekuensinya, tetapi mendirikan sholat, baik sebelum sholat, dalam kondisi sholat, maupun sesudah sholat, dituntut konsekuensinya, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya rajin, tapi perbuatan mungkar masih jalan terus, perlu dipertanyakan sholatnya, mungkin ada yang salah. Sholatnya rajin, tapi perbuatannya keji, mungkin sholatnya belum benar. Sholat rajin tapi maksiat jalan terus, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Wa ita'idil
wa ita'iz zakati. Yang ketiga, membayar zakat. Wa hijjil baiti, di dalam hadisnya urutannya haji adalah yang keempat. Wa saumi ramadana, kelimanya puasa Ramadan. Muttafaqun alaih. Memang kadang-kadang terjadi seperti ini, hadisnya bahwa haji adalah rukun Islam nomor 4, puasa nomor 5. Kenapa sekarang menjadi nomor 5 haji? Ini dalam hadis lain dikatakan seperti itu, tapi dalam Bukhari Muslim haji nomor 4, puasa nomor 5. Prakteknya, karena dibandingkan dengan hadis Muslim, ada hadis Imam Tirmidzi, ada Nasa'i dan sebagainya, kemudian fikihnya masuk, dan yang paling berat adalah haji, maka dinomor 5-kan. Alhamdulillah. Haji rukun Islam yang nomor 5 karena manis tatoa, bagi orang yang mampu dari segi biayanya, mampu dari segi ilmunya, mampu dari segi perjalanannya, ditambah lagi sekarang mampu dari segi kuotanya, duitnya sudah ada, ya, orangnya sehat, perjalanannya banyak pesawat, tetapi belum mendapatkan kuota, belum mendapatkan giliran, maka itu juga termasuk dikatakan belum mampu dari sisi jatah atau kuotanya itu. Dalam hadis lain yang mendukung tentang perhajian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja. Rasulullah bersabda, ini menasihati Abi Hurairah, wahai sekalian manusia, ini Al-Quran, ya ayuhan nas, innallaha, sesungguhnya Allah, qad farada alaikumul hajja, Allah telah mewajibkan bagimu adalah haji. Fahajju, maka hajilah engkau semua. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, akulla amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha salasan. Ini orang laki-laki, Masya Allah, pulung ya. Mohon maaf, takut lupa nanti. Ini ada berita duka, telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Bapak Pulung Hermanto bin Abbas, menantunya Pak Darusman, RT 5 ya, Pojokan AA 6 nomor 42. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi malam saya sudah datang, ya Allah, emang orang dalam sakaratil maut sakit banget Pak ya. Matanya sudah terbalik. Makanya kita tuh mohon betul sama Allah agar kita bisa husnul khotimah Pak. Di saat-saat menjelang ajal sakaratil maut, jangan sampai kita lepas dari La ilaha illallah. Man qala akhira kalamihi bila ilaha illallah dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa orangnya yang pada akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga tanpa dihisab. Kelihatannya gampang seperti itu, pelaksanaannya sangat sulit, tergantung dengan amal perbuatan kita masing-masing. Bagaimana kita akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau kita juga jarang mengucapkan di dunia? Takdir Allah berkehendak lain. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar meninggalnya kita itu tidak menyulitkan orang banyak, kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tutup usia. Semuanya akan mengalami seperti itu. Maka ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, itu perlu itu. Ditambah lagi doa-doa kita habis sholat, setiap habis sholat itu adalah mohon kepada Allah agar meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Baik, kita lanjutkan. Nabi ditanya seorang laki-laki karena dia mengatakan Allah telah mewajibkan kamu sekalian untuk berhaji. Untuk itu pergi hajilah Anda semua. Wahai Rasul, ya, berapa kali dalam setahun ya Rasul? Rasulullah diam. Rasulullah tidak menjawab. Berapa kali manusia diwajibkan ya Rasul untuk berhaji? Rasulullah diam. Yang ketiga kalinya ya Rasul, berapa kali dalam seumur hidup manusia diwajibkan pergi haji? Jawabnya Rasul, lawajabat walamas tata'tum. Summa qala daruni ma taraktukum fa inna ma halaka ma kana qabulaka bikasratin su'alihim wa ikhtilafihim ala abniyaihim ala anbiyaihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuhu, rawahu Muslim. Kalau saya menjawab 2 atau 3 kali, pasti nanti akan diwajibkan 2 atau 3 kali. Maka tidak dijawab oleh Rasul berapa kali. Artinya haji itu selama hidup yang wajib 1 kali. Adapun 2-3 kali hukumnya sunnah. Karena memang paling berat haji yang menggunakan biaya besar. Sudah biayanya sudah ada saja, masih nunggu kesabaran giliran kuotanya dapat panggilan. Indonesia jamaah haji paling banyak 220.000 jatahnya. Karena penduduk muslim terbanyak sehingga jatahnya juga terbanyak. Per 1.001 orang 220 juta penduduk muslim Indonesia. Kalau secara keseluruhan lebih dari itu.
maka dapat jatah paling banyak di antara negara-negara lain. Ini saja nunggunya itu sampai 25 tahun. Lain daerah, lain lamanya. Bekasi 25 tahun. Mungkin dengan kabupaten lain lagi. Kabupaten Bekasi 30 tahun. Sampai ke daerah Makassar itu 35 sampai 40 tahun. Masya Allah. Haji reguler, haji yang dihimpun melalui Departemen Agama, haji biasa. Haji plus yang tadinya nunggunya 5 tahun sampai 6 tahun, sekarang 8 tahun. 8 tahun baru berangkat. Kalau tahun kemarin itu dibatasi 65 tahun maksimal karena masa transisi dari pandemi ke normal. Separuh yang berangkat. Mudah-mudahan tahun depan sudah betul-betul normal, tidak ada lagi corona, kembali lagi seperti semula 220.000, bahkan bila mana perlu tambah terus ya. Sehingga diprioritaskan yang di atas 65. 2 tahun sebelum pandemi itu kan diutamakan yang manula, yang di atas 65, 70, 80 masih ada yang 80 tahun pergi haji, turun sampai 70 itu diprioritaskan waktu itu. Begitu pandemi dibalik, yang tua-tua nggak boleh berangkat, yang paling tua 65 tahun. Kalau umroh bebas, apalagi sekarang sudah dibuka. Ada Pak Pri ya, yang baru pulang haji. Kemarin kan ditutup ya, nggak bisa menyentuh Ka'bah. Bisa, karena ada penghalang. Masih dikhawatirkan kalau dibuka, orang berebut pada mencium Ka'bah ya. Sementara suasananya belum normal 100%, itu akan bisa menularkan pandemi. Ditutup, sekarang sudah dibuka. Berarti orang umroh insya Allah sudah bisa mencium Ka'bah ataupun Hajar Aswad. Orang mencium Hajar Aswad jangan bangga, jangan sombong, tapi juga jangan kecewa ketika tidak bisa mencium Hajar Aswad. Batu yang sejarahnya berasal dari surga, Rasulullah menciumnya. Umar bin Khattab melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, ikut mencium. Apa yang dilakukan oleh Rasul yang bisa diikuti, ikuti. Sampai-sampai mengatakan, hai Hajar Aswad, jika Rasulullah tidak menciummu, aku pun tidak akan mencium engkau, karena engkau tidak memberikan manfaat kepadaku. Tapi karena Rasulku, Nabiku mencium engkau, maka aku ikuti mencium Hajar Aswad. Di sini nih ada perintah nih. Di samping perintah haji, ya. Daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qabulaka bikasratin su'alihim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas engkau berhaji. Setelah Rasulullah menjawab seperti itu, tinggalkanlah, kata Rasul, apa yang tidak aku perintahkan,
Ini penting nih. Tinggalkanlah, kata Rasul, apa yang aku tidak perintahkan, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu mereka binasa karena banyak pertanyaan. Terlalu banyak pertanyaan. Bani Israel terutama itu dia akan binasa, akan kesulitan karena terlalu banyak pertanyaan. Di dalam surat Al-Baqarah, kenapa disebut Al-Baqarah? Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya. Diriwayatkan orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, ketika ada mara bahaya, bahasa Jawanya pagebluk gitu ya, penyakit yang gampang menular, termasuk diantaranya kayak pandemi, disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Seekor sapi, karena pada dasarnya tidak percaya, banyak pertanyaan terus. Wahai Nabi Musa, sapinya seperti apa? Sapinya tidak tua, tidak muda. Warnanya seperti apa? Terus saja gitu. Padahal kalau kita suruh motong sapi, ya udah cari aja sapi, gampang malah udah. Tapi karena pada dasarnya nggak percaya, itu jadi tanya-tanya terus, mojokin terus. Sapinya kuning keemas-emasan, tua juga enggak, muda juga enggak, nyari akhirnya nggak dapet. Ya nggak dapet ya, akhirnya penyakit menular itu terus berkepanjangan. Akhirnya pada banyak yang meninggal, binasa, karena tidak nurut dengan nabinya pada masa itu. Jadi kata Nabi, banyak orang sebelum engkau itu binasa karena terlalu banyak pertanyaan yang pada dasarnya adalah tidak percaya. Maka apa saja yang aku perintahkan kepadamu, kerjakanlah semampu kamu. Ini juga penting lagi. Nabi mengatakan, apa yang aku tidak perintahkan jangan kau kerjakan. Apa yang aku perintahkan kamu kerjakan semampumu. Jadi nggak bisa kalau kita itu mengikuti Nabi seperti Nabi dalam arti secara menyeluruh, nggak bisa. Kita ikutin sunnah-sunnahnya, kita jalankan, tapi semampu kita, Pak. Semampu kita. Mau ngikutin Nabi, istrinya 9. Pak Edi, ya sunnah itu juga. Miara jenggot sunnah. Ya. Istri 9, ya sunnah itu. Banyak surah-surah Nabi yang kita tidak mampu untuk mengikutinya. Jadi apa yang Nabi jalankan diikutin sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada mastata'tum fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu. Ketika aku memerintahkan kepadamu dengan sesuatu, maka jalankanlah mastata'tum sesuai dengan kemampuanmu. Fa idza nahaitukum an syai'in fadauhu. Ketika aku mencegah atau melarang pada sesuatu, maka jangan kau kerjakan. Di sini timbul. Jadi itu begini. Hadisnya ini penting nih Pak. Hadisnya, apa yang aku perintahkan, aku contohkan, aku jalankan, lakukan. Yang aku larang, tinggalkan. Dengan bahasa lain, kalau saya tidak menyuruh, tinggalkan. Para ulama-ulama sebagian berpendapat dengan adanya ini ada yang disebut mafhum mukhalafah, mengambil faham dari
perbedaan antara larangan dan perintah. Ahli sunnah wal jamaah perintahnya tidak ada. Ini masalah ibadah, perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada. Di tengah-tengah diambil kebijakan. Kalau meskipun perintahnya tidak ada, kalau tidak ada larangannya, apabila dijalankan itu banyak manfaatnya, dibolehkan untuk dijalankan. Itu. Saya ulangi, perintahnya tidak ada, larangannya tidak ada. Kalau dijalankan, dilakukan itu banyak manfaatnya, maka boleh dijalankan. Madorotnya banyak, madorotnya banyak, manfaatnya sedikit, nggak usah dijalankan. Usul fikih membolehkan seperti itu. Ini usul fikih. Maka ahli sunnah jamaah ada menjalankan sesuatu yang dicari-cari di hadis nggak ketemu, dicari-cari di Quran nggak ketemu, muncullah namanya ijma dan qiyas. Itu kumpulan para ulama, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, berpendapat boleh seperti itu. Meskipun tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, kalau itu dijalankan tetapi banyak manfaatnya, nah kembalinya kepada apa? Kemanfaatannya itu. Kalau manfaatnya demi umat banyak, dijalankan, boleh. Larangannya nggak ada, yang penting asal larangannya nggak ada. Kalau ada larangannya, tidak akan melakukan itu. Coba. Ini yang menjadi khilafiyah. Sementara orang, pokoknya kalau nggak ada perintahnya, saya nggak menjalankan. Dan ada larangannya, saya tidak akan menjalankan. Karena itu dilarang. Yang satu, perintahnya tidak ada, tapi larangannya nggak ada. Dan kalau dijalankan, banyak manfaatnya, saya jalankan. Nah itu ahli sunnah wal jamaah menjalankan karena dasar hukumnya bukan hanya Quran dan hadis saja, tetapi ijma dan qiyas. Contoh, cangkok ginjal, nggak ada perintahnya, larangannya nggak ada, dijalankan, bermanfaat bagi orang yang mampu dan memang mau. Cangkok ginjal, ginjalnya dicangkok, ginjalnya diganti ginjal orang lain. Zaman Nabi belum ada. Di hadis, di Quran cari sampai nggak bakal ketemu, nggak ada. Adanya adalah ini antara manfaat dan mafsadat, lebih banyak manfaatnya. Operasi mata yang diganti mata orang lain, nggak ada perintahnya, larangannya nggak ada, dibolehkan selagi dia itu bisa dan mampu, silakan. Bayi tabung, bagaimana itu? Pengetahuan manusia semakin maju, semakin hebat, ilmu kedokteran semakin hebat, dibolehkan asal spermanya punya suami sendiri. Kalau sebenarnya punya orang lain, ya nggak boleh, itu termasuk zina. Tapi kalau laki perempuan nggak punya keturunan, lama datang ke dokter, ini karena ada sesuatu gangguan, maka satu-satunya cara adalah bayi tabung. Diambil spermanya laki-laki dengan cara ilmu kedokteran, jadilah bayi tabung, keluar anak, dibolehkan. Nah, itu antara lain seperti itu. Qiyas, wala taqrabuz zina wa antum, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekat-dekati perbuatan zina.
takrobu, dekat. Kalau orang itu mau ngeyel, ya nggak boleh deket-deket dengan zina. Kalau zina sekalian itu kan boleh. Nah ini kan geblek namanya, yang ngambil begitu. Nggak bisa. Jangankan kamu melakukan zina, mendekat saja kepada perbuatan yang membuatkan orang itu zina nggak boleh, apalagi melakukannya. Ini penjelasan seperti ini namanya qiyas. Ada lagi dalam Al-Quran, wala ufillahuma wala tanharhuma. Kepada orang tua kamu jangan mengatakan kata-kata yang keras, apalagi mengusir, mengatakan wala uffin. Sama orang tua sendiri, membentak. Itu dilarang. Uffin, yang dilarang adalah membentak. Wala tanhar, jangan berbicara keras. Kalau ditempeleng boleh kali ya orang tua. Nah ini kan geblek namanya itu. Iya. Yang nggak boleh kan ngomong keras, ngusir nggak boleh. Berarti kalau digaplok boleh. Ini namanya pendapat yang keliru. Jangankan sampai menempeleng, jangankan sampai mengusir, berbicara lantang sama orang tua saja nggak boleh. Mengatakan disamakan dengan ngusir binatang, itu pun nggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Nah yang bahasa-bahasa seperti itu bahasanya tinggi Pak ya. Itu munculnya ijma dan qiyas, sehingga hukum itu enak dipakai, luwes, elastis, tapi tegas. Ketika ada larangan sama sekali tidak boleh. Selagi tidak ada larangan, meskipun tidak ada perintah, banyak manfaat, lakukan itu. Baik, pada hadis berikutnya, cepat sekali ya, udah siang ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling bagus ya Rasul? Qala imanun billah, iman kepada Allah pertama, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah. Qila, dikatakan, summa madza, kemudian apa lagi ya Rasul setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Udah habis Pak airnya, mungkin perlu minum kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jihad fi sabilillah bukan hanya menjadi teroris saja. Ingin jihad jadi teroris, jadi sasarannya jadi pengantin, mau bunuh diri, siap. Indonesia negara tauhid. Aduh, Masya Allah. Ini banyak orang yang digembleng seperti itu untuk menentang pemerintah. Ya. Jihad yang keliru. Qila tsumma madza? Qala hajjun wa mabrurun. Setelah yang pertama orang yang beriman kepada Allah dan Rasul yang paling baik, kemudian yang kedua adalah jihad, berjuang di jalan Allah, dan yang ketiga adalah haji yang mabrur. Dikatakan al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Haji wajib, umrah wajib enggak? Kalau dari ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, umrah bagi yang pertama kali hukumnya wajib. Yang pertama kali dilakukan hukumnya wajib. Wa atimu, sempurnakanlah olehmu semua al hajja, atimul hajja wal umrata, wawunya huruf ataf,
Limutlaqil jam'i, haji ya wajib, umroh ya wajib. Seumur hidup sekali, iya sama. Untuk yang keduanya sunnah, ketiganya sunnah. Tapi yang pertama untuk umroh hukumnya wajib bagi yang belum pernah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang pertama dengan umroh yang berikutnya maka penebus dosa. Kafaratun lima bainahuma. Kenapa sih orang umroh terus berkali-kali? Karena antara umroh yang pertama sampai yang kedua, tahun ini umroh, tahun besok umroh, kafaratun, dosa-dosanya ditebus. Bahasa anunya kita ini, nah ini mic kita ini perlu dicas. Ngecasnya itu umroh ke sana. Kalau sudah sampai di sana pikirannya itu khusyuk mutlak ibadah. Pikiran yang di Indonesia kerja hilang, punya utang aja nggak inget, hari juga lupa, ya. Hari lupa, hari apa sekarang ini ya? Nanya di sana, nggak inget hari, kenapa? Ibadah terus, lupa hari, ya. Ngecas, pulang, nggak sengaja-ngaja, ada juga dosa, maka berangkat lagi supaya mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang umroh berkali-kali karena antara umroh yang pertama dan kedua jarak itu diampuni oleh Allah. Nanti yang terusnya kedua dan ketiga juga begitu. Orang yang hajinya falam yarfus walam yafsuk, tidak berkata kasar dan tidak fasik, roja'a kayaumi waladatu ummuhu, dia pulang ke kampung bagikan bayi yang baru lahir dari ibunya. Pak Pri ini baru nih, haji baru, mudah-mudahan ya ketika hajinya itu tidak mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, kemudian dia tidak fasik, tidak yarfus, kembali bagikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa noda, dalam arti tidak ada dosa. Amin ya rabbal. Bahkan dalam hadis lain, orang yang pulang haji masih diiringi oleh malaikat selama 40 hari. Ini Pak Pri belum ada 40 hari ya. Doain Pak Pri, mudah-mudahan yang ada hadir ini, bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang mendengarkan suara saya bisa pergi haji dan umroh. Ya Pak Pri? Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sampai di sini kalau kita bahas terus masalah haji terlalu panjang, waktunya sudah habis, tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan pada Bapak Ibu, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya duluan ya tentang haji yang masalahnya banyak. Saya bertanya apabila haji reguler itu ya menunggu lama 20 tahun. Itu ketika jamaah kita sudah daftar, sudah bayar dapatnya. Kemudian pada saatnya dipanggil sudah dipanggil Allah gitu ya. Artinya sudah wafat. Apakah memang yang bersangkutan itu sudah melaksanakan haji karena sudah daftar, sudah bayar, tapi tidak keburu karena kuotanya lama, panggilannya lama, apakah memang sudah gugur kewajiban hajinya sehingga yang bersangkutan mendapatkan pahala haji? Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan masalah haji, ini sering terjadi orang takut jemaah haji ya, takut pergi haji, padahal dia mampu. Karena ada image kalau orang yang di sininya nih, di sini di tempat tinggalnya mungkin akhlaknya kurang baik, sering menyakiti orang baik dari perkataan maupun perbuatan, sering menyukai orang, mengomongin orang dan sebagainya, sehingga takut untuk pergi
haji. Dan yang kedua, ada juga pengalaman orang pergi haji selama di Makkah tidak bisa melihat Ka'bah. Ketika mau pulang ditanya sama pimpinan travelnya, kenapa? Kamu apa yang pernah dilakukan selama di Indonesia? Ternyata beliau pernah korupsi, dan jadi uangnya mungkin dari korupsi hasil berubah data sehingga uangnya kurang halal. Tuh, kita apa semua orang akan mengalami kasus seperti ini, terutama mereka yang dapat rezekinya kurang halal atau kurang berkah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, pertanyaannya 2 apa 3 tadi itu? 2 ya. Pertama gimana Pak Edi pertanyaannya? Oh iya, orang yang sudah daftar haji belum sampai berangkat, dia sudah dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu adalah sudah mendapatkan pahala haji. Apabila keluarganya itu membadalkan haji, itu lebih baik. Nah, badal haji inilah, jadi orang lain yang mengerjakan, pahalanya buat almarhum, dasarnya ada. Ini ada, nah ini ada seorang wanita bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi, sesungguhnya kewajiban haji pada hambanya, fil haji adrokat abi syekhon, saya punya orang tua sudah tua renta, syekhon kabir, ya, la yasbutu, tidak mampu ala rahilati, untuk berjalan, untuk pergi haji nggak mampu. Bagaimana ya Rasul? Afa ahujja anhu qala na'am, apakah saya boleh mewakili haji? Ya, silahkan. Ini diwakili haji karena tidak mampu, baik itu meninggal ataupun tidak mungkin sampai ke sana, tidak mampu, maka boleh diwakilkan. Itu namanya badal haji. Maka badal haji itu sampai berapa sih kira-kira? Pak, sekarang badal haji itu mahal karena di sana laki-laki tinggal sedikit, banyak yang dideportasi. Perempuan juga mulai selektif di sana, sehingga nggak seperti dulu. Badal haji paling-paling 8 juta. Kalau ada orang membawa badal haji sampai 20, saya bingung. Bagaimana nyari orangnya di sana? Itu loh. Khawatirnya nggak dijalanin. Karena satu orang hanya bisa melaksanakan 1 kali haji. Dengan waktu yang sama, hanya 1 kali. Nah kalau nyari 20 orang, oh itu berat. Maka harus hati-hati bagi bapak-bapak yang mau mendapatkan haji. Jangan asal nitip aja, berapa sini? Ini sini 10 juta. Wah ini murah nih, di sana minta 15 juta. Pilih yang murah aja. Ada berapa Ustadz? Alhamdulillah tahun ini saya bawa 20. Ya Allah, saya mikir jujur tuh, 20 nyari 20 orang itu di sana bagaimana? Iya, itu berat. Walaupun langganan di sana ada, di sana kadang-kadang juga namanya orang lagi nyari duit. Dosa ketutup sama setan, dia terima. Bukan hanya 1 orang yang diterima. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Besar sekali dosanya. Jadi sudah Allah catat, malaikat catat, maksud saya sudah mendapatkan pahala haji. Tapi lebih baik apabila terus dibadalin. Orang haji kadang-kadang ada yang berpendapat, wah saya nggak mau umroh, saya nggak mau haji, nanti takut dibales. Ya. Bapak Ibu yang perhatikan, Mekah Madinah itu bukan negeri akhirat. Ya. Halo. Mekah Madinah itu bukan negeri akhirat. Jadi nggak ada balasan seperti itu. Yang ada itu kalau memang kita sombong, suka langsung dibalas langsung sama Allah. Atau perasaan kita merasa dibalas karena ketika ada masalah di sana dipikir-pikir, digabung-gabungin dengan kita, perbuatan kita di Indonesia. Itu menggabung-gabungkan, itu mengkait-kaitkan. Kenapa sendal hilang mulu ya? Iya. Ya. Sendal baru taruh sini hilang, terus hilang. Oh ini karena saya di sana di
Indonesia kadang-kadang juga nyabet sendal orang lain misalnya. Ada aja itu. Bolak-balik hilang, beli lagi, hilang lagi, nanya ke saya, Pak Ustadz, ini sendal saya hilang udah 4 kali Ustadz. Gimana itu? Ya dianggap sedekah aja sama orang lain gitu. Iya. Tapi kan saya pernah Pak, memang saya lagi waktu itu butuh banget, saya ngambil sepatu orang di masjid itu. Sekali-kalinya dulu gitu waktu saya masih nakal. Lah kok di sini sekarang sendal hilang mulu ya? Ya, padahal saya ngambil sepatu cuma sekali, sendal udah 4 kali hilang nih. Ya itu jadi mengkaitkan diri dengan peristiwanya itu. Nah, tidak ada. Jadi bukan negeri balasan, bukan negeri balasan. Jadi bukan negeri akhirat, tidak ada. Jangan saya. Kalau ada yang seperti itu, memang nggak ngelihat itu. Saya kok nggak ngelihat Ka'bah ya? Ya karena terlalu fokus, terlalu takut. Sehingga Allah bisa jadi seperti itu. Oh saya masa ya karena kan begitu padatnya, pembimbingnya satu, jamaahnya tuh banyak banget, nggak sempet menjelaskan ini loh Ka'bah, nggak sempet. Dia pokoknya ngikutin temennya aja terus, balak merem, ngikut aja, takut ketinggalan. Selesai tawaf kan nggak lihat Ka'bah itu. Iya, yang dilihat banyak orang. Apalagi kalau di lantai 2, di lantai 3 yang nggak lihat, nggak lihat, bisa jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan, karena bukan negeri akhirat. Balasannya di akhirat, bukan di dunia. Cuma kalau sombong, iya di sana tuh sering terjadi begitu, ya Pak ya. Baik, ada lagi, satu lagi pertanyaan. Waktunya sudah habis, tapi boleh kalau ada yang nanya lagi. Tidak ada? Ibu-ibu? Pengen haji, Bu? Pengen umroh? Bapak pengen umroh? Sudah daftar belum? Kalau belum daftar ya baru kepengen doang. Saya sudah niat Ustadz, tapi saya belum daftar. Lah salahnya niat itu muktaranan bipilihi, dibarengi dengan pekerjaannya. Daftar, pasti akan terpanggil. Tapi Allah belum manggil, saya sudah niat tapi Allah belum memanggilnya. Ya karena belum daftar, ya kapan dipanggilnya? Lama. Kan saya sudah bilang banyak kemudahan untuk daftar haji, dengan cicilan juga bisa. 3,5 juta daftar sudah dapat nomor porsi. Tinggal nyicil tiap bulan, nunggu daftar keberangkatan. Jangan nunggu 25. Ini udah banyak yang daftar. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa cepat berangkat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu, waktunya sudah cukup siang. Apa yang saya sampaikan nanti bersambung, ada lagi itu masih bab haji. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.